Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, topik kali ini kita akan belajar PonGap. Nah, PonGap itu apa sih, makanan apa kira-kira? Oke, tidak usah terlalu lama-lama. Silahkan bagi teman-teman semua yang baru datang ke sini ataupun yang sudah tetapi belum subscribe, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan nanti video ini akan saya update berkala karena akan ada seriesnya. Ya, jika menyukainya silahkan teman-teman semua bisa share juga dan juga bisa kasih like untuk videonya. Oke, nah PonGap, apa sih itu PonGap? Nah, PonGap ini merupakan salah satu produk. Nah, siapa sih yang nggak tahu Adobe? Ya, Adobe itu sebuah perusahaan yang besar tentunya ya. Di bidang desain ini, wah sangat hebat sekali. Ada Adobe Premiere, After Effects, ada Photoshop, Illustrator, wah macam-macam. Ya, ini salah satu perusahaan besar ya IT di dunia. Nah, apa hubungannya? Ya, tadi PonGap ini yang bikin atau produknya dari si Adobe. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, jadi PonGap ini digunakan untuk membuild atau compile atau membentuk sebuah aplikasi dengan pendekatan teknologi website. Nah, maksudnya apa? Nah, itu. Jadi nanti teman-teman semua dalam membuat aplikasi mobile, entah itu nanti Android, iOS, dan lain sebagainya, teman-teman semua itu pendekatan ngodingnya, pendekatan kode programnya itu menggunakan front end website. Ya, jadi tidak pendekatan bahasa pemrograman asli dari platform itu sendiri. Misalkan Android ya Java atau Kotlin, misalkan iOS nanti ada Objective-C ataupun Swift ataupun yang lainnya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan teknologi website. Nah, di sini PonGap ini yang buat ya, jadi tim di belakang layar dari Apache Cordova. Ini sebuah framework open source kayak gitu ya, yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi multiplatform kayak gitu ya, mobile apps untuk multiplatform. Jadi sekali ngoding aplikasi ini bisa jalan di berbagai platform, bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS, bisa jalan di misalkan dulu ada Windows gitu kan ya, dan lain sebagainya untuk yang mobile gitu ya, OS mobile. Nah, di sini PonGap sendiri ini akan menyediakan sebuah keuntungan ya gitu ya bagi ya programmer atau bagi developer. Kenapa? Karena di PonGap ini ada banyak tool yang bisa kita gunakan yang tidak perlu repot-repot kita install satu persatu di komputer kita. Jadi si PonGap ini sudah menyediakan segala kebutuhan programmer untuk membuat aplikasi mobile. Ya, jadi kita bisa membuat aplikasi mobile ini dengan cepat. Nah, kita tidak perlu memikirkan tool yang ribet-ribet karena sudah diakomodir sama si PonGap. Nah, ngomong-ngomong tadi sempat nyebut yang namanya Cordova. Nah, kadangkala ya, saya kenalin dengan Cordova. Kadangkala gini, si yang sudah ya teman-teman yang sudah mungkin pernah dengar ya PonGap kemudian Cordova, atau misalkan udah googling gitu ya, PonGap munculnya Cordova, googling Cordova munculnya PonGap. Itu bedanya apa? Jadi kalau Cordova itu merupakan core inti dari teknologinya, frameworknya kayak gitu. Dalam membuild aplikasi yang tadinya web jadi APK untuk Android misalnya kayak gitu, ataupun untuk yang iOS kayak gitu. Jadi di sini yang bekerja adalah si Cordova yang membuild, yang mengkonversi, cara gampangnya seperti itu. Nah, kalau si PonGap ini merupakan sebuah service layanan yang disediakan oleh si Adobe kayak gitu, di mana si PonGap itu sendiri menggunakan Cordova untuk membuildnya kayak gitu. Jadi kadang-kala tidak bisa membedakan apa bedanya PonGap sama Cordova. Itu tidak bisa dibedakan, apple to apple untuk dibedakan ya, karena PonGap menggunakan si Cordova kayak gitu. Nah, selain PonGap pun sebenarnya ada layanan service yang lainnya lagi
yang memanfaatkan si Cordova ini. Contohnya si Monaca ya kayak gitu ya. Itu juga pakai si Cordova ini. Nah, Cordova ini apa sih maksudnya? Jadi Cordova ini nanti akan membungkus, bahasanya membungkus ya, kode-kode HTML dan JavaScript kita ya, itu menjadi sebuah kontainer natif kayak gitu ya. Kontainer itu wadah box natif di mana ini bisa mengakses device ataupun perangkat yang ada. Jadi fungsi-fungsi di perangkat itu kan contohnya misalkan di aplikasi kadang-kala kan muncul istilahnya apa ya, misal contoh mengakses kontak. Nah ini nanti bisa, kemudian mengakses galeri itu juga bisa, mengakses geolocation itu juga bisa. Jadi di wrapping itu dibungkus sedemikian rupa ke kontainer natif yaitu ya, atau box natif itu ya apa istilahnya, bahasa dari sononya, bukan bahasa juga sih, maksudnya natif itu ya kalau Android ya khusus untuk Android, si iOS ya khusus untuk iOS, itu namanya natif, gampangnya kayak gitu. Kemudian fungsi-fungsi ini itu dikerjakan, dijalankan oleh si API yang dimiliki oleh JavaScript kayak gitu ya. Jadi mengizinkan kita nanti untuk menulis kode program dengan sangat mudah sesuai dengan target platform kayak itu kan ya. Misalkan di Android ya nanti bisa untuk mengakses device ya sesuai dengan platform Android. Kemudian kalau di iOS ya mengakses device kontak di device iOS. Sebenarnya itu kan kode programnya beda, tapi dengan kode yang sama. Nah, menggunakan Cordova ini bisa melakukan hal yang serupa dengan satu kode sumber yang sama. Jadi seperti itu. Jadi akan lebih singkat. Nah, ini namanya teknologi hybrid, teman-teman semua. Gitu ya. Teknologi hybrid itu satu single code, gitu ya. Bisa nanti aplikasinya dijalankan di mana-mana. Kemudian, nah ini nanti setelah dibuat, aplikasi ini tentunya bisa dipublikasikan ke market store atau app store dari masing-masing platform. Misalkan di iOS itu ada App Store, kemudian di Android itu ada Play Store gitu ya. Jadi nanti bisa dipublikasikan supaya orang lain itu bisa menginstal aplikasi yang sudah kita buat. Tentunya kan seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara kerjanya si PhoneGap ini? Kalau secara sederhananya ya teman-teman semua ya, mungkin teman-teman nggak perlu memikirkan behind the scene-nya kayak gitu ya. Tapi mungkin secara gambaran kayak gini teman-teman. Teman-teman nanti bisa membuat aplikasi yang berbasis website, yang front end tentunya ya, kayak HTML, CSS, dan JavaScript. Bukan PHP, kalau PHP itu back end ya. Jadi PHP nggak masuk ke kriteria ini. Yang masuk itu ya kayak HTML, CSS, dan JavaScript, istilah yang front end dari sisi klien. Nah ini dari paket-paket yang ada, kode-kode yang ada ini, nanti dia akan dibungkus sedemikian rupa oleh tools Cordova itu. Nah kalau di sini berarti PhoneGap ya. Nah PhoneGap itu punya tools untuk mengcompile secara online, namanya PhoneGap Build. Nah ini nanti kita nggak perlu install macam-macam, nggak perlu ya. Jadi kita tinggal upload kode kita, nanti langsung jadi dah kayak gitu. Ya misalkan targetnya Android, nanti langsung jadi APK-nya. Seperti itu. Jadi nanti gampang lah teman-teman semua. Ya nggak susah. Dan kabar baiknya adalah bagi yang punya komputer speknya yang tidak tinggi atau yang rendah, atau mohon maaf ya kaleng-kaleng gitu ya, itu tetap bisa membuat aplikasi Android, iOS dan lain sebagainya dengan pendekatan hybrid ini menggunakan PhoneGap Build. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman yang hanya memiliki spek yang rendah, itu tidak akan menjadi permasalahan kayak gitu. Nah penasaran ya teman-teman semua, gimana sih cara membuat aplikasi di PhoneGap ini kayak gitu ya. Dan nanti untuk series di PhoneGap ini saya akan cenderung membuat aplikasi untuk platform Android ya, dimana Android ini memang sudah banyak digunakan
di seluruh dunia ya. Jadi pokoknya paling banyak Android. Kalau nggak percaya teman-teman bisa survei sendirilah kayak gitu ya, lebih banyak yang mana ya, smartphone yang dimiliki oleh masyarakat di dunia ataupun di Indonesia khususnya, Android ataupun yang lainnya. Nah, nantikan untuk pembahasan yang lainnya ya teman-teman ya. Setelah video ini saya akan membuat step by step, tahapan-tahapan kayak gitu ya, alur dari pembuatan aplikasi menggunakan PhoneGap. Baik, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan. Kalau misalkan ada request materi bisa juga ditulis di bawah. Oh iya, saya mau kasih kabar. Sebenarnya ini saya buat semacam kayak remake ya teman-teman ya. Sebenarnya 2 tahun yang lalu kayak gitu ya. Kalau nggak salah saya sempat buat ya tutorial mengenai PhoneGap ini, tapi belum bisa saya lanjutkan akhirnya. Nah, ini ada kesempatan ya kayak gitu ya. Karena ya lebih banyak nganggurnya karena ya masa-masa yang agak sulit ini. Nah, jadi saya mulai untuk membuat tutorial ini kembali. Baik, tidak usah lama-lama deh, saya terlalu lama kayaknya ini ngobrolnya ya. Nggak sabar lagi ya teman-teman, mesti kayak gitu ya. Baik, seperti itu dulu. Jangan lupa nantikan tutorial yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.